Halo semua, kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, di mana materi ini merupakan lanjutan dari video persamaan garis sebelumnya. Maka bagi kalian yang belum melihat video tentang persamaan garis lurus yang pertama, silakan kalian melihat di video atau channel Ibu Fitri supaya kalian bisa mengikuti materi pada video yang kedua ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gradien. Nah, apa itu gradien? Memang kelihatannya ini adalah istilah baru, tetapi sebenarnya gradien ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami gradien itu apa, kita lihat penjelasan berikut ini. Anak-anak, kalau kalian melihat gambar ini adalah ada seorang yang menaiki sepeda pada jalanan menanjak. Nah, yang perlu menjadi fokus kita ini adalah di jalannya ini. Nah, seorang yang merancang jalan ya, dalam merancang jalan harus memperhatikan kemiringan yang tepat supaya semua orang yang melalui jalan tersebut merasa aman dan nyaman. Jika terlalu curam, kendaraan atau yang melewati pasti akan mengalami kesulitan ya untuk melintasinya dan akhirnya nanti akan terjadi tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Maka untuk membangun suatu jalan di mana jalan itu mempunyai kemiringan tertentu, maka kemiringannya ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi tidak asal saja. Nah, ini ada contoh rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu-rambu seperti ini mungkin banyak kita jumpai ya, tetapi yang membedakan yang mungkin di sini jarang kita jumpai, di dalam rambu-rambu ini ada tulisan 17%. Apa artinya? Nah, rambu-rambu pada gambar itu menunjukkan bahwa jalan yang ada di depan itu memiliki kemiringan 17%. Wah, kemiringan bisa dinyatakan dengan 17%. Nah, gimana cara menyatakan 17%-nya itu? Kok bisa dapat 17% itu? Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kita kali ini, pada materi tentang gradien ini. Bagaimana suatu kemiringan itu diukur sehingga mendapatkan suatu ukuran tertentu. Gitu. Nah, ini ada data lagi. Tahukah kamu di negeri kanguru atau Australia sana memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan? Misalnya, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak boleh lebih dari 0,325. Nah, di sini kita lihat data-data kemiringan suatu jalan yang diukur dengan satu ukuran tertentu. Gimana mengukur jalan sehingga kita dapatkan 0,15 atau kita dapatkan 0,25 atau angka-angka yang lain. Nah, sekali lagi, itulah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Atau misalkan pada tangga ini, misalkan ada dua buah tangga yang ukurannya berbeda seperti ini. Ada tangga yang nomor 1, ada tangga yang kedua. Manakah di antara tangga yang pertama dan tangga kedua yang kemiringannya lebih besar? Ayo, menurut kalian tangga 1 atau tangga 2? Nah, supaya dapat menjawab dengan tepat mana yang kemiringannya lebih besar, maka mari kita ikuti pembahasan tentang gradien. Nah, anak-anak, gradien itu adalah kemiringan suatu garis lurus. Nah, garis ini bisa dalam bentuk benda atau objek yang ada di sekitar kita, ini banyak sekali. Bisa berupa jalan, bisa berupa tangga, dan sebagainya. Tetapi supaya pembahasan kita lebih mudah, objek-objek itu tadi kita misalkan dengan sebuah garis. Nah, misalkan di sini nih ada garis atau jalan dari titik A ke titik D, di mana jalannya menanjak. Bagaimana mengukur kemiringan jalan ini dari A sampai ke D ini? Nah, untuk mengukur kemiringan, nah ini ada penjelasannya. Kemiringan garis disebut juga dengan gradien garis. Gradien garis itu biasanya akan disimbolkan dengan M.
Jadi nanti berikutnya kalau ada simbol M itu artinya adalah gradien atau kemiringan suatu garis. Gradien atau kemiringan garis itu dapat ditentukan dengan membandingkan antara perubahan jarak tegak dan perubahan jarak mendatar garis tersebut. Nah, di sini ada istilah perubahan jarak tegak dan perubahan jarak mendatar. Mana yang disebut perubahan jarak tegak dan jarak mendatar? Nah, perubahan jarak tegak itu bisa juga ditulis dengan perubahan nilai Y, atau berikutnya kita akan simbolkan dengan delta Y. Jadi segitiga ini kita baca dengan delta ya. Terus perubahan jarak mendatar atau perubahan nilai X itu kita simbolkan dengan delta X. Nah, mana di antara kalau misalkan ini ada garis garis dari titik A ke titik D, manakah yang disebut dengan perubahan jarak tegak dan perubahan jarak mendatar ini? Nah, yang disebut dengan perubahan jarak tegak itu yang ini. Nah, yang tegak ini. Jadi kalau ada sebuah garis miring, maka kita tarik aja garis miring ini dari setiap ujungnya sehingga membentuk sebuah sudut siku-siku. Sehingga di sini menyerupai sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk sisi siku-siku yang tegak, ini yang kita simbolkan dengan delta Y atau perubahan nilai Y atau perubahan jarak tegak. Sedangkan untuk yang mendatar, sisi siku-siku yang mendatar ini, inilah yang kita simbolkan dengan delta X atau perubahan jarak mendatar atau perubahan nilai X. Begitu ya. Jadi untuk mengukur suatu gradien, kita tinggal membandingkan antara delta Y dengan delta X. Gitu. Nah, supaya lebih mudah memahami, coba kita lihat jalan ini tadi ya, dari titik A ke titik D. Misalkan setelah diukur, ternyata kita bisa mengambil beberapa titik di sini. Misalkan dari titik A ke titik D ini, saya ambil lagi titik di sini titik B, di sini titik C, sehingga sampai ke titik D. Ternyata setelah ditarik dari setiap titik ini, kita temukan ukuran-ukuran seperti ini. Maka kalau kamu disuruh mengukur berapa gradiennya, untuk mengukurnya, gradien itu rumusnya adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Seperti tadi ya, bahwa perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Atau delta Y dibagi dengan delta X. Nah, kalau begitu, berapa gradien garis ini? Nah, kita bisa mengukur, misalkan kita mau nyari gradien dari A ke B ini. Maka di situ bisa ditulis MAB. Apa artinya MAB? Itu berarti gradien dari titik A ke titik B. Berapa gradiennya? Rumusnya adalah delta Y per delta X. Nah, kalau dari A ke B, maka ini yang sebagai delta Y. Sedangkan yang mendatar ini sebagai delta X. Ya udah, kita tinggal bandingkan aja. Delta Y-nya di situ 5, sedangkan delta X-nya adalah 15. Begitu. Nah, oh ya, ada satu lagi yang harus diperhatikan juga. Untuk menentukan suatu gradien, ini harus diperhatikan ini. Untuk perubahan nilai X, itu akan bernilai positif. Perubahan nilai X ya, berarti yang mendatar ini akan bernilai positif jika dia bergerak dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, sebaliknya, maka dia akan bernilai negatif. Begitu juga untuk perubahan nilai Y. Perubahan nilai Y akan bernilai positif jika bergerak dari bawah ke atas. Delta Y itu berarti yang ini. Kalau dari bawah ke atas, maka nilainya adalah positif. Tetapi kalau dari atas ke bawah, nilainya adalah negatif. Nah, ini bagaimana cara menerapkan tanda positif dan negatifnya itu? Nah, ini tadi. Misalkan kita kan tadi mengukur AB nih, gradien garis AB. Maka ambil dari titik A, kita menuju ke titik B ini. Dari A ke B. Tetapi melewati yang delta X per delta Y. Kalau dari A ke B, melewati yang delta X dan delta Y, berarti kan kita harus berjalan ke kanan dulu nih. Artinya ini harus dari kiri ke kanan. Maka delta X-nya akan bernilai positif. Setelah sampai ke sini, untuk mencapai titik B,
kita kan harus dari bawah naik ke atas. Maka kalau dari bawah ke atas, nilai delta Y-nya ini juga positif. Begitu. Maka ini tadi adalah plus 5 dibagi plus 15. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 15 bisa disederhanakan, yaitu 1/3. Nah, maka nilai gradien garis AB ini adalah 1/3. Atau bisa juga ini kalau ditulis desimal juga bisa 0,33 ya. Kalau ditulis persen juga bisa juga 33%. Nah, ini adalah gradien garis AB. Bagaimana gradien garis ruas garis yang kedua? Misalkan dari B ke C. Gradien garis BC. Ya sama aja, berarti delta Y per delta X. Nah, delta Y dan delta X-nya BC berarti yang ini. Kita anggap dari titik B menuju ke titik C, ke sana. Berarti ini yang delta X-nya yang di sini. Dari kiri ke kanan, maka nilainya dia adalah positif. Nah, dari sini ke sini, ini kan harus naik ke atas, maka ini adalah delta Y-nya. Nilainya berarti juga positif juga. Berarti gradiennya adalah delta Y. Di sini diketahui panjangnya adalah 6 meter. Berarti 6/18, karena delta X-nya 18. Maka ini pun nilainya ternyata juga 1/3. Mau dinyatakan seperti ini juga boleh, yaitu 0,33. Atau juga bisa juga 33%. Sama ya. Maka nanti boleh kamu nyatakan salah satu dari 3 pernyataan ini. Boleh dinyatakan dalam pecahan, dalam bentuk desimal, atau persen. Pilih salah satu. Ya. Yang ketiga, kalau gradien dari C ke D, sama aja. Berarti delta Y per delta X juga. Ini berarti ke sini positif, ini ke sini juga positif, karena tandanya naik. Ini naik, ini ke kanan. Berarti nilainya adalah 7/21. Ternyata juga sama, sepertiga juga. Atau 0,33 juga. Atau 33%. Apa artinya ini? Kalau kita lihat, ini kan nilainya sama semua, ternyata semua adalah sepertiga, ini juga sepertiga, ini sepertiga. Dan ini semua berada dalam satu garis yang sama, atau dalam satu ruas garis yang sama. Artinya, dalam satu ruas garis, gradien ini pasti nilainya sama. Ya, dan gradien ini tidak dipengaruhi oleh panjang garis. Kamu mau mengukur garis dari A ke D ini, nggak harus mengukur gradiennya dari A ke D. Kamu boleh cukup mengambil satu ruas garis. Misalkan kamu mengukur dari sini sampai ke sini aja. Ini sudah mewakili dari semua garis ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk memahaminya di sini saya punya contoh beberapa garis lagi. Nah, tentukan gradien dari setiap ruas garis berikut ini. Misalkan di sini ada beberapa contoh garis. Garis AB. Berapa gradien garis AB ini? Nah, ingat gradien itu harus memperhatikan arah. Maka di sini anggap kita berjalan dari A ke B. Ke sana. Tentukan dulu arahnya. Supaya kita bisa menentukan tanda dari delta Y dan delta X-nya. Maka kalau kita dari A ke B, maka ini kan kita harus ke kanan dulu. Harus melalui ke sini dulu. Maka ini nilai delta X-nya berarti nilainya adalah positif. Sampai sini kita harus naik. Berarti ini adalah delta Y-nya. Nilainya berarti juga positif juga. Maka untuk gradien garis AB, nilainya adalah, rumusnya tadi delta Y per delta X. Berarti plus 6 dibagi plus 7 atau 6/7. Nah, inilah gradien garis AB ini. Mau dirubah desimal silakan, mau dirubah ke persen ya nggak apa-apa. Saya biarkan tetap dalam pecahan seperti ini ya. Terus sekarang garis yang kedua. Misalkan ini, garis GH. Berapa gradien garis GH? Nah, sama. Langkah pertama harus tentukan arahnya dulu. Kita berangkat dari G ke H. Misalkan berarti ke sini nih arahnya. Maka untuk mencari, berarti ini adalah nilai delta X-nya, delta Y-nya, maaf. Ini adalah delta Y-nya. Dari G, berarti kan kita harus turun nih.
Dari atas harus turun ke bawah. Berarti nilai delta Y-nya ini adalah negatif. Dari sini, kita menuju ke H, berarti harus bergerak ke kanan. Dari kiri ke kanan. Maka ini nilai delta X-nya berarti nilainya positif. Ya, sekali lagi kalau dia turun nilainya negatif, kalau naik positif. Kalau yang datar, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Maka di sini gradien garis GH, gradiennya rumusnya delta Y per delta X, berarti delta Y-nya nilainya negatif. Berarti min 5 dibagi 15, positif yang delta Y-nya. Maka di sini 5 dibagi 15 bisa disederhanakan, berarti hasilnya min 1/3. Nah, ini adalah gradien dari garis GH. Nah, apakah ini kita mengukurnya harus dari G ke H? Boleh nggak dibalik dari H ke G? Boleh aja. Maka nanti kalau kita dari H ke G, kalau dari sini ke sini nih, maka ini kan kita berjalan ke kiri dulu. Berarti nilai delta X-nya itu yang negatif. Sedangkan nilai delta Y-nya yang positif. Tapi nanti hasilnya gradiennya tetap akan bernilai negatif. Begitu ya? Sekarang garis yang ketiga, berapa gradien garis EF? Sekarang saya coba nih, ini kalau tadi kita sudah nyoba dari A ke B ya. Sekarang kalau EF ini saya balik, kita melihatnya tidak dari E ke F, tetapi dari F ke E. Boleh nggak? Boleh aja. Berarti kan kita ngukurnya kalau kita jalan dari F ke E, kita kan harus turun dulu ke bawah nih. Ini berarti nilai delta Y-nya adalah negatif. Dari bawah, untuk mencapai E, berarti kita harus bergerak ke kiri. Ya kan? Ke kiri. Maka ini delta X-nya nilainya juga negatif. Gitu. Maka gradien garis EF delta Y per delta X, maka delta Y-nya adalah negatif. Berarti min 5 dibagi delta X. Delta X-nya juga negatif. Berarti min 15. Ya kan? Nah, ini artinya gradiennya min 5 dibagi min 15, min dengan min jadi positif. Jadi 1/3 juga. Nah, sekarang saya mau kalian memperhatikan garis GH dan garis EF. Garis GH itu gradiennya adalah min 1/3. Sedangkan garis EF gradiennya adalah 1/3. Pertanyaannya, dari dua garis ini, kalau garis GH dan garis EF sama-sama ini 1/3, hanya di sini min, di sini plus. Pertanyaannya, mana yang kemiringannya lebih besar? Nah, kalau ditanya mana yang kemiringannya lebih besar, maka garis gradien garis GH dengan gradien garis EF, ini kemiringannya sebenarnya sama, yaitu sama-sama 1/3. Loh, tanda negatif di sini positif. Itu apa maksudnya? Nah, tanda negatif dan positif pada gradien itu menunjukkan arah kemiringan garisnya. Jadi, untuk garis yang kemiringannya itu condong ke kiri, jadi ini kalau kita lihat garis GH ini kan ke sini, sedangkan EF ke sana. Nah, ini saya sebut garis ini memiliki kemiringan ke kiri, miring ke kiri. Sedangkan garis ini miring ke kanan. Gitu ya. Kalau dia kemiringannya ke kiri, pasti nilainya adalah negatif. Tetapi semua garis yang miringnya ke kanan, pasti gradiennya bernilai positif. Begitu ya. Ini tolong dipahami. Jadi sekali lagi, tanda negatif dan positif itu kalau di sini min 1/3, kalau di sini plus 1/3, bukan berarti gradien EF lebih besar dari gradien GH, ya. Karena di sini positif, di sini negatif, berarti yang negatif lebih kecil. Tidak seperti itu untuk gradien. Sekali lagi, tanda negatif dan positif itu menunjukkan arah kemiringan garis itu. Maka di gambar yang pertama ini tadi, garis AB, dia pasti bernilai positif. Kenapa? Karena dia miringnya ke kanan. Itu ya. Nah, gimana untuk garis yang keempat ini, garis CD? Kalau kita lihat garis CD ini kan miringnya ke kiri.
apakah nanti gradiennya akan bernilai negatif? Nah, kita lihat aja, benar nggak dia nanti akan bernilai negatif. Kalau dari D ke C, misalkan saya bergerak dari C ke D ya, dari ke sana. Berarti kita anggap berjalan dari titik C ke D, tetapi melalui garis yang putus-putus ini. Berarti ini harus ke kiri dulu. Artinya nilai delta X-nya itu adalah negatif, karena ke kiri. Dari sini supaya menuju ke D, kamu harus naik ke atas. Berarti nilai delta X-nya adalah positif. Maka gradien garis CD, rumusnya adalah delta Y per delta X. Tinggal masukkan aja. Maaf ini tadi delta Y ya. Delta Y-nya adalah positif. Berarti plus 24 dibagi min 16. Nah, 24 kalau dibagi 16 bisa disederhanakan ya. Dapatnya bisanya dibagi dengan 8 ya. Ini dibagi 8 dapat 3. Ini dibagi 8 dapat min 2. Maka nilai gradiennya boleh ditulis min 3 per 2. Atau min 1,5 juga boleh. Nah, kita lihat. Ternyata betul. Gradiennya ternyata bernilai negatif. Karena dia miring ke kiri. Begitu ya. Nah, sekarang garis yang berikutnya, garis yang kelima, garis KL. Kalau kita lihat, garis KL ini adalah garis yang tegak. Berapa gradien garis KL ini? Kalau dia tegak seperti ini, berarti bagaimana dengan delta X dan delta Y-nya? Nah, delta X-nya berarti dia nggak punya, karena kita nggak bisa menarik garis mendatar kalau KL ini, ya kan? Nah, maka panjang garisnya inilah yang sebagai delta Y-nya. Delta Y-nya berarti nilainya adalah 4 ini. Sedangkan delta X-nya, karena dia nggak punya, berarti delta X-nya nilainya 0. Begitu. Nah, maka gradien garis KL berarti delta Y per delta X. Berapa garis KL? Delta Y-nya adalah 4. Sedangkan delta X-nya adalah 0. Maka gradiennya adalah 4 dibagi 0. Berapa 4 dibagi 0? Nah, semua bilangan kalau dibagi 0, itu artinya tidak terdefinisi. Terdefinisi. Apa artinya? Berarti untuk garis yang tegak, itu dia gradiennya tidak terdefinisi. Atau bisa dikatakan tidak memiliki gradien. Gitu ya. Nah, untuk sekarang garis IC. Garis IC ini posisinya mendatar. Bagaimana gradiennya? Kalau dia mendatar, artinya garis mendatar inilah yang sebagai delta X-nya. Nah, sedangkan delta Y-nya nilainya yang 0. Maka gradien garis IC nilainya adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya 0, delta X-nya 4. 0 dibagi berapapun, itu pasti hasilnya adalah 0. Maka gradien garis IC, gradiennya adalah 0. Gitu ya. Nah, apakah sama antara garis yang tegak dan mendatar? Kalau tegak itu tidak terdefinisi, kalau yang mendatar gradiennya 0. Nah, bisa kita simpulkan seperti itu. Semua garis yang tegak itu gradiennya tidak terdefinisi atau tidak memiliki gradien. Tapi semua garis yang mendatar itu memiliki gradien, yaitu nilainya adalah 0 ini. Gitu ya. Artinya, sekarang kita bisa simpulkan nih. Semua garis yang miringnya ke kanan itu pasti bernilai positif. Tetapi semua garis yang miring ke kiri pasti bernilai negatif. Untuk garis yang tegak, itu dia tidak memiliki gradien. Tetapi untuk garis yang mendatar, itu memiliki gradien yang nilainya adalah 0. Nah, inilah 4 posisi garis yang bisa kita simpulkan dari perhitungan gradien ini. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau garis itu berada dalam bidang koordinat kartesius?
Kalau dalam bidang koordinat kartesius, berarti kita bisa menentukan koordinat dari titik-titik yang ada pada bidang kartesius ini. Nah, misalkan nih, ada sebuah garis dari titik A ke titik B, di mana titik A ini gradien koordinatnya adalah x1, y1, sedangkan titik B koordinatnya adalah x2, y2. Nah, bagaimana mencari gradien garis AB? Sebenarnya rumusnya sama. Gradien tadi rumusnya kan tetap delta Y per delta X. Nah, di sini delta Y-nya kan yang ini. Ini adalah delta Y. Sedangkan yang ini adalah delta X. Kalau kita gambarnya seperti ini, maka delta Y di sini bisa ditulis seperti ini. Perubahan nilai X atau delta X-nya itu adalah X2 dikurangi X1. Sedangkan perubahan nilai Y-nya itu adalah Y2 dikurangi Y1. Maka untuk mencari gradien garis AB atau MAB, rumusnya tinggal dikurangi aja. Delta Y-nya itu kan Y2 min Y1, sedangkan delta X-nya X2 min X1. Maka inilah rumus untuk gradien garis yang melalui dua titik, di mana dua titik ini kita tahu titik koordinatnya yaitu X1, Y1, titik kedua X2, Y2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau ini diterapkan dalam soal? Tentukan gradien garis yang melalui titik A 3, min 4 dan titik B min 2,0. Nah, kalau ada seperti ini, kamu nggak perlu gambar titik ini dalam bidang koordinat kalau untuk mencari gradiennya. Karena kita sudah punya rumus tadi. Rumus gradien garis yang melalui dua titik. Apa tadi rumusnya? Rumusnya kan ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya sudah, berarti kita tinggal masukkan aja ke sini. Untuk titik yang pertama, yaitu titik A, 3, min 4, maka ini yang kita anggap sebagai X1 dan Y1. Sedangkan titik B, ini yang kita anggap sebagai X2 dan Y2. Maka di sini untuk mengerjakannya, berarti yang diketahui di situ nilai X1-nya adalah 3. Sedangkan Y1-nya adalah min 4. Untuk titik B kita anggap sebagai X2. Berarti X2 nilainya adalah min 2. Sedangkan Y2 nilainya adalah 0. Maka untuk mencari gradien garis AB, kita tinggal pakai rumus aja. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal masukkan aja. Y2-nya adalah 0. Y1-nya adalah min 4. Berarti 0 dikurangi min 4. Per X2-nya adalah min 2. X1-nya adalah 3. Maka di sini gradien garis AB adalah 0 min 4. Berarti menjadi 0 plus 4 ya. Berarti 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Sedangkan min 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 5. Maka gradien garis AB ketemulah min 4 per 5. Udah selesai. Jadi kalau kita udah tahu rumus ini, diketahui dua titik, kita disuruh nyari gradien garis yang melalui dua titik ini, kita tinggal pakai rumus ini. Gitu ya. Sekarang ke contoh yang berikutnya. Suatu garis melalui titik P, di mana koordinatnya min 3,A, min 3A,4, dan titik H 8,A, dengan gradien min 3. Tentukan nilai A. Nah, ini bagaimana ini kalau seperti ini? Di sini ada garis yang melalui P dan Q. P-nya ini, tetapi di koordinat P dan Q ini ada variabel, yaitu A ini. Nah, kita harus nyari nilai A ini berapa. Sementara gradiennya udah diketahui, yaitu min 3 ini. Maka cara menjawabnya bagaimana? Sama, karena ini melalui dua titik, maka kita tetap menggunakan rumus gradien gradien garis yang melalui dua titik ini. Maka yang kita anggap ini sebagai titik pertama sebagai X1 dan Y1. X1-nya berarti nilainya adalah min 3A. Sedangkan Y1-nya adalah 4. Terus titik yang kedua
X2 dan Y2. X2-nya adalah 8, Y2-nya berarti A. Di sini juga udah diketahui juga nilai gradiennya adalah min 3. Nah, kita sekarang pakai rumus ini sama aja. Tetap Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sini gradien udah diketahui min 3. Ya udah kita substitusikan aja ke sini. M-nya diganti dengan min 3. Y2-nya adalah A. Sedangkan Y1-nya adalah 4. Per X2. X2 nilainya adalah 8, sedangkan X1-nya adalah min 3A. Maka di sini, nah gimana nih? A diurangi 4 nggak bisa ya? Atau ini boleh ditulis A min 4 per 8 plus 3A. Ini dengan min jadi plus ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Ini boleh pakai perkalian silang. Ini min 3 boleh dianggap min 3 per 1 ya. Maka di sini kali silang aja. Ini kali ini kali yang di sini. Maka min 3 kali 8 plus 3A. Sama dengan 1 kali A min 4. Satunya nggak usah saya tulis ya. Maka ini tinggal distributif aja. Min 3 kali 8 berarti min 24. Min 3 kali plus 3A berarti min 9A. Sama dengan A min 4. Kita kumpulkan yang ada A-nya. Berarti di sini min 9A. A yang kanan ini pindah ke kiri menjadi min A. Terus ini min 4. Ini pindah ke kanan. Jadi plus 24. Min 9A min A. Berarti hasilnya min 10A. Ini hasilnya adalah 20. Berarti nilai A sama dengan 20 per min 10. Atau nilai A sama dengan min 2. Nah, inilah jawabannya untuk nilai A ini. Terus kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya ya. Yang ketiga. Tentukan gradien garis pada gambar berikut. Nah, ini sebenarnya sama aja seperti contoh-contoh yang tadi ya. Ini ada sebuah garis yang hanya diketahui seperti ini aja. Tetapi ini diletakkan dalam suatu bidang berpetak. Nah, kalau kayak gini, gimana kita mengukur gradiennya? Tadi kan kita sudah punya 2 rumus gradien nih, ya kan? Rumus yang pertama yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Ini dipakai kalau yang diketahui adalah perubahan nilai atau perubahan jarak tegak dibagi perubahan yang jarak mendatarnya. Dan rumus yang kedua ini adalah yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kalau diketahui 2 titik koordinatnya. Nah, ini kan bukan dalam bidang koordinat. Maka kita bisanya pakai rumus yang ini, yaitu delta Y per delta X. Ya udah cari aja delta Y per delta X-nya. Nah, di sini untuk nyari delta Y per delta X-nya sebenarnya bebas. Gak harus dari ujung ke sini ke ujung sini. Kalau dari ujung ke sini sampai ke ujung sini, kita akan sulit menentukan panjang delta Y dan delta X-nya. Maka yang paling gampang, cari garis atau ruas yang titiknya itu tepat di perpotongan dari kertas-kertas berpetak itu. Ini kan ya tepatnya di sini. Terus lagi cari, oh di sini. Ini yang paling tepat di sini. Ya udah, maka kita bisa tentukan nih. Ini berarti sebagai delta Y dan delta X-nya. Ini adalah delta Y, sedangkan ini sebagai delta X-nya. Berarti delta Y ada 3 satuan kan? Nah, sama. Ingat, kita harus memperhatikan arah. Ini kamu anggap kamu mau dari, misalkan ini saya kasih titik A ke titik B. Berarti kita anggap dari titik A ke B. Berarti ini arahnya ke sini. Berarti untuk itu kita harus turun dulu. Berarti delta Y-nya nilainya negatif. Terus dari sini ke sini berarti nilainya adalah positif. Ini adalah 3 satuan. Yang mendatar adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Maka gradien garis ini, garis yang ini, gradiennya adalah delta Y, kita pakai rumusnya, delta Y per delta X.
delta Y-nya negatif, berarti min 3, delta YX-nya positif, min 3/4. Maka gradiennya adalah min 3/4. Udah ketemu. Kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau ini berarti kita tahu ini ada di bidang koordinat. Nah, sama. Kalau seperti itu, tentukan 2 titik aja yang gampang kita tentukan koordinatnya. Cari yang titiknya tepat di perpotongan kertas berpetak ini. Diurut aja dari sini yang paling tepat itu yang ini. Ya kan? Yang ini dan mana lagi nih yang paling tepat? Oh, di sini. Ya. Nah, udah. Anggap ini titik, saya ambil misalkan ini titik A. Berarti koordinat titik A ini adalah 2,4. 2,4. Sedangkan koordinat titik B, misalkan di sini B, berarti ini koordinatnya adalah min 3,1. Min 3,1. Dah. Nah, kalau seperti ini, kamu boleh pakai rumus yang kedua ini. Bisa nggak pakai yang pertama ini? Bisa juga. Berarti kamu tinggal nyari ini. Nah, udah ketemu deh. Ini adalah delta Y-nya, yang ini delta X. Arahnya nggak ke sana. Berarti ini positif, ke kanan ini nilainya adalah positif. Ini juga positif juga. Iya kan? Maka nanti gradiennya pasti positif. Maka kalau pakai rumus yang pertama, delta Y per delta X, maka di sini gradiennya akan ketemu, yaitu 1, 2, 3. 3. Terus delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Udah ketemu. Bisa nggak pakai rumus yang ini? Bisa juga. Coba kita bandingkan. Ini kalau cara pertama ya. Kalau cara kedua, kalau kita pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1, apakah hasilnya juga sama? Misalkan ya, ini X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Berarti Y2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 4. X2-nya adalah min 3, X1-nya yang 2. Berarti nilainya adalah 1 min 4, min 3. Min 3 min 2, berarti min 5. Ternyata sama, min dengan min positif juga. Sama kan? Nah, ini min 3/5, ini juga min 3/5. Artinya, kalau kita pakai rumus yang ini benar, ini pun juga benar juga. Nah, itulah gradien, ya, atau kemiringan suatu garis. Besar kemiringan suatu garis. Itulah gradien, ya. Sekali lagi, gradien ini bukan garis miring, ya. Gradien bukan garis miring, tetapi besar atau tingkat kemiringan suatu garis. Oke, anak-anak, inilah pembahasan kita pada video persamaan garis yang kedua ini tentang gradien. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan dan semoga materi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu.